Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Sebelum kami memaparkan materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Idewo Madewi Nyana Putra dengan NIM 1116112771. Yang kedua, ada Syafa Kamila Febiani dengan NIM 1116112772. Yang ketiga, ada Ana Agung Wahyu Dharma Putra dengan NIM 1116112773. Yang keempat, ada Alivia Fitri Hanjani dengan NIM 1116112775. Dan yang terakhir ada Gusti Ayu Made Katarina Mahotama dengan NIM 1116112776. Adapun materi yang kita bahas pada kali ini, yang pertama ada pengaturan badan usaha dalam kegiatan bisnis, dan yang kedua ada pengusaha dan para pembantunya. Selanjutnya ada pengaturan badan usaha dalam kegiatan bisnis. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha ini terdiri dari 7. Yang pertama ada persekutuan perdata, kemudian ada firma, ada persekutuan komanditer, ada PT, ada koperasi, BUMN, dan yang terakhir ada perseroan perorangan. Kemudian yang pertama ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk menghimpun dengan menggunakan nama bersama. Kemudian ada firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap-tiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Dasar hukum dari firma ini terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam KUH Perdata yang terkait. Selanjutnya ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer ini mengenal 2 istilah, yaitu yang pertama ada sekutu aktif, yang kedua ada sekutu pasif. Dan persekutuan komanditer ini terbagi menjadi 3, yaitu persekutuan komanditer murni, persekutuan komanditer campuran, dan persekutuan komanditer bersama. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. PT terbagi menjadi 3, yaitu PT terbuka, PT tertutup, dan PT kosong. Koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap anggotanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi terbagi menjadi 3, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya ada BUMN. BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah sejak tahun 2001. Seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. BUMN terbagi menjadi 3, ada Perjan, Perum, dan Perseru. Dan yang terakhir, perseroan perorangan. Perseroan perorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan atau individu. Pemilik usaha perseorangan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selain itu, pemilik usaha perorangan juga menanggung semua risiko yang timbul dalam operasional perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengusaha dan para pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan perusahaannya sendiri atau bisa juga menyuruh seseorang untuk membantu perusahaannya. Lalu ada pembantu dalam perusahaan. Sedangkan pembantu-pembantu perusahaan terdiri dari yang pertama, pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan. Lalu yang kedua ada pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner. Jadi hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat, yaitu yang pertama hubungan perburuhan, yakni hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh. Lalu yang kedua, hubungan pemberian kuasa, yaitu suatu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan si manajer merupakan pemegang kuasa. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan membacakan kesimpulan.
Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangat penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian materi ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.